Halo semuanya dan welcome back to channel Todopedia. Dan di video kali ini kita bakalan kupas tuntas salah satu emiten batubara, yaitu Bukit Asam atau PTBA. Nah, kita bakalan bahas ya gimana kinerjanya PTBA, gimana prospek dari bisnisnya PTBA buat kedepannya, dan berapa harga wajar dari saham PTBA. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ke channel Todopedia dan jangan lupa tekan lonceng supaya kalian juga up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Pertama kita bahas dulu gimana bisnis model dari PTBA. Nah, PTBA ini bisnis tambang batubara ya, dimana kegiatannya itu termasuk jual batubara, ngangkut batubara kereta api, sama hilirisasi batubara. Ya, jadi bisnis utama dari PTBA ini adalah bisnis tambang batubara. Nah, tapi selain tambang batubara, PTBA ini juga ada bisnis lain ya, contohnya kayak energi terbarukan, dimana PTBA ini sebenarnya dia punya pembangkit listrik tenaga surya, sama pembangkit listrik tenaga uap. Ya, jadi PTBA ini selain dia punya tambang batubara, dia juga bergerak atau lagi ngebangun bisnis energi terbarukan lewat pembangkit listrik yang dia punya. Ya, nah kalau kita coba bedah nih ya, penjualan batubaranya PTBA ini datang dari mana aja? Nah, kalau PTBA ini banyak jualan batubara itu ke domestik ya. Jadi Indonesia paling banyak jadi target penjualannya batubara, sebesar 58% dari total semua penjualannya batubara. Terus selain Indonesia, ada juga dia ke India, ke Korea Selatan, ke Cina, ke Kamboja, dan yang lainnya. Ya, jadi untuk PTBA ini dia paling banyak jualan batubara itu ke domestik alias ke Indonesia. Nah, PTBA ini dari beberapa tahun terakhir dia mampu untuk terus numbuhin revenue sama operating profit sama net profitnya ya. Terbukti dari 2018 ke tahun 2023, revenue, operating profit sama net profitnya masih dalam tren yang bertumbuh. Nah, tapi kalau kita coba lihat lagi lebih detail ya, revenue sama profitnya, sebenarnya ini trennya naik turun. Meskipun dalam jangka panjang dia condongnya naik ya, condongnya uptrend, revenue-nya di tahun 2018 itu 21T, di tahun 2023 udah tumbuh jadi 38T, operating profit-nya 6T, 2018 di tahun 2023 7T, net profit-nya juga sama, di tahun 2018 dia 5T, di 2023 dia 6,1T. Artinya memang revenue sama profitnya ini dalam tren yang bertumbuh, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya dia ada naik turunnya. Nah, ini ciri khas dari bisnis batubara, yang mana udah beberapa kali gue bilang di video-video sebelumnya kalau bisnis batubara ini adalah bisnis yang sifatnya cyclical. Jadi tergantung dari harga komoditas batubaranya, dia naik atau lagi turun. Gitu ya, kalau misalnya harga batubara turun, berarti penjualan sama labanya turun. Kalau misalnya batubara harganya lagi naik, berarti revenue sama profitnya itu bakalan naik. Ya, nah tapi dari revenue sama profitnya PTBA ini dengan dia masih condong uptrend, artinya ini gambaran kalau PTBA itu meskipun harga batubara itu naik turun, tapi dia masih terus ngembangin kapasitas untuk ngejual batubaranya. Ya, yang artinya memang batubara yang dia jual itu makin lama makin banyak. Dia memproduksi batubaranya makin lama makin banyak, ngejualnya juga makin lama makin banyak. Jadi meskipun harga batubaranya naik turun, tapi dengan jumlah batubara yang dijual itu makin banyak, condongnya jadinya uptrend. Dan itu memang terbukti teman-teman kalau kita lihat di sini, untuk volume produksi sama volume sales, volume penjualan, itu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu juga dalam tren yang bertumbuh ya. Jadi tadi revenue-nya tumbuh, tapi di sini juga volume produksi sama penjualannya itu juga bertumbuh. Jadi produksinya tumbuh, yang dijual juga jumlah batubaranya tumbuh, dan itu ngebuat revenue sama profitnya masih bisa dijaga trennya supaya tetap naik ya. Jadi memang PTBA ini masih terus ngembangin kapasitas dari produksi sama penjualan batubara yang dia punya. Sehingga dengan makin banyak batubara yang dijual, revenue sama profit yang dia dapat juga makin banyak. Nah, next kita mau lihat profitability-nya PTBA dari segi return on equity. Seberapa mampu PTBA ini ngasilin profit dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata dari beberapa tahun terakhir PTBA ini punya rata-rata return on equity itu sebesar 28,2%. Ini return on equity yang bagus banget, ini keren banget ya, artinya PTBA ini bisa ngasilin return atau profit itu 28% dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Ya, jadi dia bisa ngasilin return investasi itu 28% dari modal yang ada di bisnisnya. Nah, ini bisnis yang bagus banget, ini bisnis yang profitable banget, yang artinya gede banget keuntungannya ya. Jadi ketika dia dikasih modal, dia bisa ngasilin return yang gede. Bahkan kalau kita lihat ya, di tahun 2020 teman-teman, ketika
lagi ada pandemi COVID, di mana bisnis batubara itu lagi jatuh-jatuhnya, lagi ngedrop ya. Nah, di sini kita bisa lihat PTBA bahkan dengan bisnis batubaranya aja yang masih kurang bagus di kala COVID, itu masih bisa punya return on equity 14%. Ya, 14% itu udah termasuk tinggi, apalagi kalau di masa krisis. Ya, jadi PTBA ini bisnis yang bagus, bisnis yang profitable banget, di mana dia punya kemampuan yang bagus banget dalam hasilin profit, hasilin return dari modal yang diinvestasiin ke dalam bisnisnya. Next, kita lihat dari segi cash flow. Nah, di sini kita bisa lihat untuk PTBA dari tahun 2018 sampai tahun 2023, dia konsisten banget cetak operating cash flow sama free cash flow yang positif. Ini bagus ya, artinya PTBA ini bukan cuma perusahaan yang profitable, bukan cuma perusahaan yang bisa cetak profit yang gede, tapi dia juga bisa hasilin uang kas masuk ke dalam bisnisnya, ke dalam dompetnya. Ya, jadi dari segi operasionalnya PTBA, ini dia bisa hasilin uang kas masuk ke dalam bisnisnya. Ya, free cash flow-nya positif, operating cash flow-nya positif, yang artinya PTBA ini masih punya uang yang nantinya bisa dipakai untuk diputerin lagi ke bisnisnya, untuk investasi supaya bisnisnya makin bertumbuh. Ya, dan kita bisa lihat untuk capex-nya juga, ya di bagian tengah ini kita bisa lihat capex-nya itu konsisten. Yang artinya PTBA ini cenderung konsisten untuk dia terus-menerus investasi untuk ngembangin bisnisnya. Meskipun memang ada naik turunnya, tapi dia konsisten investasi. Ya, nah tapi untuk operating cash flow sama free cash flow kita bisa lihat di tahun 2023 ini ada penurunan yang cukup drastis. Ya, jadi ini gambaran dari perusahaan yang memang cyclical ya. Jadi cash flow-nya juga naik turun. Tapi harapannya dengan PTBA ini dia terus ngembangin bisnisnya, dia terus ngembangin kapasitas produksi sama penjualan batubaranya, harapannya ke depannya uang kas masuk yang dihasilkan sama PTBA dalam jangka panjang itu bisa terus bertumbuh, yang mana itu tentu bisa ngebuat PTBA ini bisnisnya bisa compounding, dia bisa ngembangin bisnisnya lagi dengan uang yang lebih banyak, dan dia juga harapannya bisa bagi dividen dengan nominal yang lebih gede. Next, kita lihat PTBA dari segi balance sheet. Nah, di sini kita bisa lihat untuk equity ini lebih besar daripada total semua utangnya. Artinya equity atau modal bersihnya PTBA itu udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang, baik yang ada bunganya maupun yang nggak ada bunganya, semuanya udah bisa dibayar pakai modal bersihnya. Nah, terus kita juga bisa lihat di sini untuk current asset atau aset lancar itu udah lebih gede daripada current liabilities atau utang jangka pendek. Yang artinya dalam jangka pendek ini asetnya PTBA itu juga udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utang jangka pendeknya. Yang artinya PTBA dalam jangka pendek beberapa bulan ke depan ini aman dari segi utang. Ya, nah terus kita bisa lihat di sini juga untuk cash ini adalah 4,1 triliun. Nah, ini gede apa enggak? Sebenarnya kalau kita lihat uang cashnya ini dari sudut pandang capex ya, atau uang belanja modal, sebenarnya kalau kita bilang capexnya PTBA ini rata-rata ada di sekitaran 1T ya, sekitaran 1 triliun gitu ya. Dengan dia capexnya per tahun itu 1 triliun, nah tapi PTBA ini udah punya uang cash 4 triliun, yang artinya capex atau investasi belanja modal untuk ngembangin bisnisnya PTBA lebih lagi, itu udah bisa dibayar lunas dengan cashnya doang. Ya, artinya cashnya PTBA yang dipegang sekarang sama PTBA itu udah lebih dari cukup untuk dia pakai untuk investasi supaya bisnisnya bertumbuh. Ya, untuk naikin revenue sama profitnya, itu udah bisa pakai uang cashnya doang. Ya, jadi balance sheet-nya PTBA ini selain dia bagus, selain dia minim utang, tapi balance sheet ini juga cukup mendukung PTBA untuk kedepannya dia terus ngembangin bisnisnya. Sekarang kita lihat dividennya PTBA. Nah, PTBA ini dari 2 tahun terakhir ya, dia ngebagiin dividen itu dengan dividen payout ratio atau DPR itu 100%. Artinya apa? Artinya dari 2 tahun terakhir dia ngebagiin semua dari laba bersih yang dia dapat itu sebagai dividen ke investor. Jadi laba yang dia dapat nih semuanya dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Ya, jadi semuanya. Nah, kita coba proyeksi ya untuk dividen di tahun 2023 yang bakalan dibagi di tahun 2024 ini. Kita bakalan coba dengan asumsi dividen payout rasionya 100% lagi. Ya, artinya PTBA ini untuk tahun ini dia ngebagiin semua dari laba bersihnya tahun lalu sebagai dividen. Ya, di sini kita dapat kalau dividen yield tahun ini yang bakalan kita dapat dari saham PTBA itu sebesar 18,6%. Ya, ini dengan asumsi dividen payout rasionya itu 100%. Nah, ini dividen yield yang termasuk besar sebenarnya, tapi menurut gua ya, PTBA ini ke depannya nggak bisa terus-terusan dia bagi dividen dengan dividen payout ratio 100%. Ada kalanya dia mesti nyisain sebagian besar uang untuk investasi supaya dia bisa ngembangin bisnisnya. Dia bisa ngembangin kapasitas produksi batu baranya supaya ke depannya penjualannya bisa bertumbuh dan labanya juga bisa bertumbuh. Jadi menurut gua dividen payout ratio 100% ini sebenarnya bagus ya. Dengan kayak gitu kita
dapat dividen dengan dividen yield yang gede, tapi menurut gue ini nggak akan selamanya bertahan. Ada kalanya dia akan nurunin dividen payout rasionya jadi sekitaran di bawah 100 ya. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa ini memang bagus, tapi menurut gue ini nggak akan bertahan lama. Nah, sekarang kita bakalan lihat gimana sih prospek dari PTBA untuk kedepannya. Apa-apa aja yang bakalan jadi katalis pertumbuhan untuk bisnisnya PTBA. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini untuk PTBA ini dia tahun 2024 dia ngeluarin capex atau investasi belanja modal itu sebesar 2,85 triliun. Yang mana kalau kita bandingin dari tahun-tahun sebelumnya di tahun 2018 sampai 2023 ini capexnya itu cuma sekitaran 1T. Ya, dan di tahun 2024 ini dia ngeluarin capex 2,85 T. Yang artinya memang di tahun 2024 ini PTBA mau investasi besar-besaran untuk ngembangin bisnisnya. Ini bagus ya, harapannya ini bisa jadi katalis pertumbuhan untuk PTBA buat kedepannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah investasinya itu buat apa? Nah, ini yang pertama. Jadi PTBA ini mau ngembangin kapasitas logistik mereka supaya penjualan batubara itu bisa lebih cepat dan tentunya bisa lebih banyak. Ya, jadi mereka terus ngembangin kapasitas dari logistik mereka, gitu ya, kapasitas dari pengangkutan batubaranya supaya penjualan batubaranya itu bisa jadi lebih banyak. Ya, jadi mereka terus ngembangin infrastruktur, mereka ngembangin kendaraan untuk ngangkut batubaranya, mereka juga tentunya ngembangin alat berat yang mereka punya gitu ya, supaya proses penjualan batubara, proses produksi batubara itu jadi lebih efektif dan efisien, yang mana itu bisa ngebuat volume penjualan sama volume produksi batubaranya PTBA itu bisa meningkat. Dan manajemennya PTBA ini juga proyeksi kalau untuk volume produksi batubaranya PTBA di tahun 2024 itu diproyeksiin sebesar 41,3 juta ton, sedangkan volume penjualannya itu diproyeksiin sekitaran 43 juta ton. Yang mana ini peningkatan dari tahun 2023 yang mana produksinya itu sebesar 37 juta ton dan untuk sales atau penjualannya itu sebesar 41,9 juta ton. Jadi ini meningkat ya, jadi mereka memang proyeksiin juga kalau untuk produksi sama penjualannya itu volumenya bakalan meningkat. Jadi PTBA ini masih terus memperbesar kapasitas batubara yang bisa mereka jual. Nah, tapi selain ngembangin kapasitas penjualan batubara, PTBA ini juga mau masuk ke bisnis energi terbarukan lewat pembangkit listrik tenaga uap. Ya, jadi PTBA ini pelan-pelan mau transisi dari bisnis batubara ke bisnis energi terbarukan dan mereka udah ngebangun beberapa pembangkit listrik untuk masuk ke bisnis energi terbarukan. Terutama beberapa pembangkit listrik tenaga uap ya yang kita bisa lihat di sini ini udah ada di beberapa lokasi. Nah, selain pembangkit listrik tenaga uap, mereka juga mau ngebangun pembangkit listrik tenaga surya sama pembangkit listrik tenaga angin. Ya, jadi PTBA ini serius banget mau masuk ke bisnis energi terbarukan sebagai langkah mereka transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ya, jadi PTBA ini juga menargetkan kalau bisnis energi terbarukan ini pelan-pelan akan kasih kontribusi pendapatan yang pelan-pelan itu makin lama makin besar ke bisnisnya PTBA. Dan mereka punya target kalau di tahun 2030 sumbangan revenue dari bisnis energi terbarukannya PTBA itu udah mencapai 30% dari total penjualannya PTBA. Ya, jadi artinya apa? Artinya adalah ini katalis pertumbuhan PTBA ini akan cukup besar dari bisnis energi terbarukan dan ini bakalan jadi katalis pertumbuhan untuk jangka panjang untuk bisnisnya PTBA. Untuk sekarang mungkin belum berasa ya sumbangan revenue-nya, kontribusi pertumbuhannya belum berasa. Tapi pelan-pelan PTBA ini dengan dia masuk ke bisnis energi terbarukan, pelan-pelan dia akan ngebangun katalis pertumbuhan yang baru dan cukup masif untuk bisnisnya dalam jangka panjang. Nah, itu tadi untuk bull case-nya. Sedangkan untuk bear case kita bisa lihat di sini kalau PTBA ini proyeksiin untuk harga batubara ini masih akan dalam tren yang menurun sampai tahun 2025. Yang mana ini tentunya bakalan jadi penghambat pertumbuhan untuk pendapatannya PTBA. Karena pendapatan PTBA ya meskipun mereka memang udah masuk ke energi terbarukan, tapi kan memang 90 sekian persen itu masih didominasi ya dari pendapatan batubara. Yang artinya batubara ini masih bisnis utamanya PTBA. Nah, dengan di tahun 2025 ini harga batubara ini masih akan downtrend, tentu ini akan jadi penghambat pertumbuhan untuk PTBA. Ya, jadi sampai tahun 2025 kemungkinan untuk pendapatan sama labanya ini masih akan menurun atau bisa juga stagnan, atau kalau misalnya dia bertumbuh ya karena kapasitasnya dikembangin itu pertumbuhannya masih akan terbatas. Jadi untuk sampai tahun 2025 menurut gua ini pertumbuhannya masih agak kurang bagus untuk PTBA. Ya, tapi harapannya jangka panjang gitu ya, dengan dia terus ngembangin kapasitas produksi, kapasitas penjualannya juga terus dikembangin si PTBA ini, harapannya ini akan jadi tren pertumbuhan yang cukup bagus dalam jangka panjang untuk bisnisnya PTBA.
Terakhir kita bakal hitung berapa sih harga wajar dari saham PTBA. Kalau misalnya kita mau beli saham PTBA untuk investasi jangka panjang, itu sebaiknya beli di harga berapa. Nah, kita untuk ngitung harga wajarnya, kita bakalan pakai dua metode ya. Yang pertama metode discounted cash flow, sama yang kedua itu metode min, per, dan PBV. Nah, pertama kita bakal hitung dengan discounted cash flow. Nah, discounted cash flow ini apa? Discounted cash flow ini adalah kita hitung harga wajar dari PTBA berdasarkan berapa sih free cash flow yang bakalan dihasilin PTBA untuk kedepannya. Nah, untuk proyeksiin berapa free cash flow-nya PTBA buat kedepannya, pertama kita perlu tahu dulu free cash flow awalnya itu berapa. Ya, nah di sini kita pakai free cash flow awalnya itu sebesar 6,611 T. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari rata-rata dari free cash flow-nya PTBA dari beberapa tahun terakhir. Nah, oke, kita mulai ya untuk proyeksiin berapa free cash flow-nya PTBA untuk kedepannya. Nah, untuk kita tahu berapa free cash flow kedepannya, untuk kita bisa proyeksiin, tentu kita harus pakai yang namanya asumsi pertumbuhan, ya. Nah, jadi PTBA ini asumsi pertumbuhannya berapa? Sebenarnya kalau menurut gue ya, dia ini masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus. Ya, tapi kita mau lebih konservatif untuk PTBA untuk kedepannya. Nah, untuk potensi pertumbuhan PTBA kedepannya itu berapa? Kalau gue pribadi, gue pakai asumsi pertumbuhan itu 0% per tahun. Ya, alias PTBA ini gue proyeksiin untuk beberapa tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, dia pertumbuhannya itu akan stagnan. Mungkin naik turun di sekitaran 6,6 T, tapi rata-ratanya itu stagnan untuk 10 tahun ke depan. Next, kita mau bikin asumsi berapa sih valuasi price to free cash flow-nya PTBA di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Nah, price to free cash flow ini cara kerjanya mirip kayak price to earning. Ya, jadi price to free cash flow ini wajarnya itu ada di sekitaran 10-15 kali, murahnya itu di bawah 10 kali, dan kalau di atas 15 kali, apalagi di atas 20 kali, itu hitungannya udah terlalu mahal. Nah, untuk PTBA ini berapa yang cocok ya? Kalau menurut gue ya, asumsi yang cocok untuk PTBA itu karena PTBA ini bisnisnya banyak ketidakpastiannya, ya bisnisnya cyclical, banyak ketidakpastian, laba sama pendapatan sama cash flow-nya bisa naik turun, maka menurut gua kita perlu price to free cash flow yang kecil. Kenapa? Supaya kita bisa minimalisir resiko dan kita nggak mau expect yang terlalu tinggi banget. Kita nggak mau expect terlalu gede. Ya, jadi kita mau minimalisir resiko untuk investasi di saham PTBA, makanya kita mau pakai asumsi yang kecil aja. Kita pakai 5 kali untuk price to free cash flow-nya PTBA di tahun ke-10 nanti. Nah, terakhir untuk ROI atau return on investment untuk PTBA kita pakai 20%. Kenapa 20%? Ini karena PTBA ini bisnis yang cyclical, bisnis yang juga punya resiko yang lumayan tinggi. Jadi karena potensi resiko di saham PTBA ini lumayan tinggi, kita juga mau return on investment atau ROI yang juga tinggi. High risk dan high return. Ya, jadi kita mau return yang tinggi dari saham PTBA, makanya kita mau return 20% per tahun dari saham PTBA. Nah, jadi dari asumsi yang kita bikin ini, ternyata kita dapat harga wajarnya saham PTBA itu ada di 2.869. Jadi dengan asumsi kalau pertumbuhannya PTBA itu ke depannya 0% per tahun, ya mungkin ada naik turunnya gitu ya, di sekitaran 6,6 T, mungkin naik ke 7 T, turun ke 5 T, naik lagi ke 7 T, turun ke 6 T gitu ya. Katakanlah dia ada di sekitaran 6,6 T, ya, tapi growth rata-ratanya itu 0% untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di 5 kali, dan kita mau return 20% per tahun dari saham PTBA. Di sini kita dapat harga wajarnya itu ada di 2.869. Nah, jadi dari segi discounted cash flow kita dapat harga wajarnya PTBA ada di 2.869. Nah, tapi tentu kita akan lanjut ke min, per, dan PBV, di mana kita bakal hitung harga wajarnya PTBA itu dari rata-rata per dan rata-rata PBV. Ya, kita bisa lihat di sini untuk rata-rata per itu di 8,7 kali, rata-rata PBV-nya di 1,8 kali. Dan dengan EPS-nya PTBA di 529 dan book value per share-nya di 1.860, kita dapat untuk fair value untuk per itu di 4.600 dan fair value PBV di 3.300. Yang mana dari fair value per sama fair value PBV ini kalau kita bikin rata-ratanya itu ada di 3.973. Jadi dari segi min, per, dan PBV kita dapat harga wajarnya PTBA itu di 3.973. Nah, dari dua metode tadi, dari discounted cash flow, kita dapat harga wajarnya PTBA itu di 2.869, sedangkan untuk min, per, dan PBV itu di 3.973,
Kalau kita rata-rata harga wajar dari dua metode ini, kita dapat harga wajarnya PTBA itu di 3.421. Ya, jadi bisa dibilang harga wajarnya PTBA itu di 3.421. Dan kalau kita pakai margin of safety 30% ya, kita perlu margin of safety karena saham PTBA ini saham yang cukup cyclical, yang tingkat ketidakpastiannya itu cukup besar, ya makanya kita perlu margin of safety 30%. Maka kalau menurut gua, buying price untuk saham PTBA untuk investasi jangka panjang itu ada di maksimal 2.390. Ya, jadi maksimal di harga 2.390. Kalau di bawah 2.390 itu lebih bagus, tapi kalau di atasnya sebaiknya kita wait and see dulu dan jangan langsung dibeli. Jadi saham PTBA di harga sekarang nih di 2.840, dia belum sampai margin of safety 30%. Ini menurut gua masih belum menarik untuk beli untuk investasi jangka panjang. Jadi di harga sekarang ya, ini belum menarik kalau kalian mau investasi di saham PTBA. Yang menariknya balik lagi di harga 2.390 atau di bawahnya. Oke, jadi itu dia ya saham PTBA. Nah, menurut kalian gimana nih tentang saham PTBA? Kalian punya nggak sih opini lain tentang saham PTBA yang mungkin beda dengan gua? Kalau misalnya kalian punya opini lain, kalian punya pandangan lain, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi info tambahan, bisa jadi pelajaran tambahan buat gua ataupun buat penonton lain. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka nih sama video ini, kalian juga bisa kasih like, kalian bisa juga share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Ya, nah disclaimer nih ya, kalau misalnya di sini gua bilang ada beli atau jual, sebenarnya ini bukan ajakan untuk jual maupun beli, dan ini bukan perintah untuk jual maupun beli. Tapi ini cuman opini gua aja, ini cuman analisa gua aja, dan ini cuman perkiraan. Ya, jadi keputusan tetap di tangan masing-masing 100%, beli atau jualnya itu 100% di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Tetap lakuin analisa mandiri supaya kalian juga ngerti PTBA ini seperti apa. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.